Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nobel Jihadin dari kelas 12 IPS 1, absen 28. Hari ini saya akan membahas soal PAS dari nomor 11 hingga nomor 20. Oke, kita masuk ke nomor 11. Soalnya dari data 5733691077762 diperoleh nilai rentang data, rentang antar kuartil dan simpanan kuartil berturut-turut adalah. Oke, pertama kita urutkan dulu angka-angka ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, sudah kita cari rentang datanya, yaitu X max dikurang X min. X maxnya itu 10 ya, dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian kita cari hamparannya, yaitu Q3 dikurang Q1. Q3 yang mana? Ini Q3. Caranya 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Dan Q1 nya yang ini ya, 3 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Kita masukkan Q3 nya 7 dikurangi Q1 nya 4 sama dengan 3. Kemudian ya, berikutnya kita cari QD, yaitu 1/2 dikali H. Itu 1/2 dikali H-nya berapa tadi? 3. Jawabannya 1,5. Nah, dari sini jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Berat badan siswa pada suatu kelas disajikan dengan histogram seperti pada gambar. Ya. Rataan berat badan tersebut adalah. Oke, seperti biasa dari histogram ini kita pindahkan menjadi tabel ya. Nilai FI, XI, dan FI kali XI. Untuk nilai seperti biasa kita lihat dari yang di angka pertamanya itu yang berat badan 49,5 berarti ditambah 0,5 dan yang belakangnya dikurang 0,5. Begitu seterusnya. Jadi 49,5 ditambah 0,5 sama dengan 50. Yang belakangnya 54,5 dikurangin 0,5 jadi 54. Begitupun seterusnya. Ya, terus kita masukkan frekuensinya masing-masing ya. Jadi 4, 6, 8, 10, 8, 4. Kemudian kita cari XI-nya. XI-nya dari mana? XI-nya dari 50 tambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 bagi 2 sama dengan 57. Begitu seterusnya ya. Kemudian kita cari FI dikali XI. Ini tinggal dikali saja. FI dikali XI. 4 dikali 52 sama 208. 6 kali 57 sama 342. Begitu pun seterusnya. Oke, jika sudah, kita masuk ke rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Artinya keseluruhan ya. Keseluruhan dari FI XI. Ini 208, 342, semuanya kita jumlahkan. Dan sigma FI, keseluruhan dari FI 4, 6, 8, 10 kita jumlahkan semua. Hasilnya 2600 dibagi dengan 40. Hasilnya 65 gram. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita masuk ke nomor 13. Perhatikan tabel berikut ini ya. Simpangan kuartil dari data di atas adalah. Oke, pertama kita buat dulu tabelnya seperti yang sudah ada di soal. Kita buat F kumulatifnya. Caranya gimana? Caranya gampang. Caranya 5. Pertama 5. Kita hitung 5 ditambah 15 sama dengan 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 tambah 18, 48. Begitu seterusnya ya. Oke. Kalau sudah, kita mulai masuk ke rumus. Rumus simpangan kuartil adalah setengah kali 3 Q3 dikurang Q1. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus simpangan kuartil, yaitu setengah kali Q3 kurang Q1. Kita cari Q3 dan Q1 nya dulu. Oke, pertama kita cari Q1 nya, yaitu Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Kemudian 1/4 dikali N nya itu 80 ya, 80 sama dengan 20. Kita kemudian berikutnya Q1 sama dengan TB ditambah 1/4 N dikurang sigma FK dibagi F dikali P. Nah, kita tinggal masukkan aja nih. TB nya yaitu 70,5.
Itu dari 71 dikurangi 0,5. Kemudian 1/4 n-nya tadi kita sudah hitung 20 ya. 20 kita masukkan dikurang sigma FK. Sigma FK-nya 5. 5 per F. Frekuensinya 15. Masukkan 15. Dikali P. P-nya itu 5. Itu dari 71 sampai 75. Ya. Banyak datanya 71 sampai 75 berarti kan 5 tuh. 5. Hasilnya 75,5. Oke, tadi hasilnya Q1 sama dengan 75,5 ya. Sekarang kita nyari Q3-nya. Caranya sama. Q3 sama dengan 3/4N. Sama dengan Q3/4N dikali 3/4 dikali N. N-nya tadi berapa? N-nya 80 ya. Sama dengan 60. Kemudian kita masuk ke rumus lagi. Q3 sama dengan TB ditambah 3/4N dikurang sigma FK per F dikali P. Nah, kita masuk TB-nya yaitu 85,5. Dari mana? Dari 86 dikurang 0,5. Jadi 85,5. Kemudian kita cari 3/4N-nya. 3/4N-nya itu 60 ya. Kita udah cari tadi 60. Masukin 60. Dan sigma FK. Sigma FK-nya 48. Nih, 48 sigma FK-nya. 48 per F. Frekuensinya berapa? Frekuensinya 15. Frekuensinya 15 kita masukin dikali P. P-nya berapa? Dari 86 ke 90 kan 5 ya. Jadi P-nya 5. Sama dengan 89,5. Q3-nya 89,5. Jadi setengah kurang 89,5 dikurang 95,5. 89,5 dikurang 75,5 sama dengan 7. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke nomor 14. Jika modus di data tersebut adalah 51,5 dan kelas modus terletak pada kelas keempat, maka nilai K sama dengan, oke, dari ini kita buat dulu. Rumusnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, MO sama dengan 51, di soal ada 51,5. Sama dengan TB-nya berapa? TB-nya adalah 48,5. Dari 49 dikurang 0,5. Jadi 48,5 ditambah D1-nya. D1-nya itu ini. 20 dikurangin 14. 20 dikurang 14 sama dengan 6. 20 kurang 14 sama dengan 6. D1-nya berarti sama dengan 6. Nah, per tadi ya D1 6 ditambah D2. D2-nya itu ini. D2-nya itu K dikurang 20. 20 atau 20 dikurang K ya. Sama dengan 20 dikurang K. P-nya adalah 5. Dari ini. Dari 49 ke 53 itu kan 5. Datanya ada 5 maksudnya. Nah, kita hitung nih. Oke, selanjutnya 51,5 dikurang 48,5 sama dengan 3. Terus 6 dikali 5 sama dengan 30. 6 tambah 20 dikurang K sama dengan 26 kurang K. Nah, ini kita bagi aja. 26 kurang K sama dengan 30 bagi 3 sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Terus kita balik, kita pindah ruang jadi 26 kurang 10 sama dengan K. 26 dikurang 10 sama dengan 16. 16 K. Jadi jawabannya yang E, 16. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 15. Modus dari data pada gambar di bawah ini adalah, ya caranya kita rumusnya itu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. TB-nya yaitu 24,5. Dari mana? Dari nilai tengah di soal. Coba kita lihat 22 dan 27. 22 dan 27 kita tambah. 22 ditambah 27 sama dengan 49 dibagi 2. Kita bagi 2 sama dengan hasilnya 24,5. Ya, 24,5 ditambah D1. D1-nya berapa? D1-nya 2. Dari mana? Nih, kita lihat dari
tabel dari histogram berikut ini, data berikut ini D1 nya dari frekuensinya yaitu 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Nah, itu D1 nya. D1. Nah, untuk D2 nya yaitu 16 dikurang setelahnya. Setelahnya yaitu 8. 16 dikurang 8 sama dengan 8. Oke, kita masukin ya. P-nya yaitu 5. Dari mana? Dari ini. Dari banyak datanya. Kita lihat, bisa kita lihat itu dari data frekuensinya ada 5. Kita hitung. Sama dengan 24 per 5 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 tambah 8 sama dengan 10. Sama dengan 24,5 ditambah 10 bagi 10 sama dengan 1. Hasilnya 25,5 ditambah 24,5 ditambah 1 sama dengan 25,5. Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 16. Simpangan kuartil dari data 56A378 adalah 1,5. Jika median data adalah 5,5, maka rata-rata data tersebut adalah... Nah, pertama kita urutin dulu nih angka-angkanya. Tadi kan mediannya itu 5,5. Berarti urutannya seperti ini. Karena nilai mediannya itu 5 ditambah 6 dibagi 2, kan hasil 5,5. Nah, urutannya begini. Kita masuk ke rumus. Rumusnya gini ya. Q-D sama dengan setengah kali Q3 dikurang Q1. Oke, kita masukin angkanya. Tadi Q-D-nya itu 1,5. Q-D-nya 1,5. Terus Q3-nya yaitu 7. Q1-nya adalah A. Kita masukin 7 dan A. Kan dikali setengah ya, 1/2. Jadi 7 kurang A per 2. Kemudian 2 ditambah 1,5 dikali 2, hasilnya 3. Sama dengan 7 kurang A. Jadi sama dengan ini dibalik ya. Jadi A di sana, A di sebelah sini, pindah ruas. 3, 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, kan kita udah dapat nih hasilnya A sama dengan 4. Tinggal kita masukin deh. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi seluruh jumlah data 6, yaitu hasilnya 33 dibagi 6, hasilnya 5,5. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 17. Diketahui data sebagai berikut. Pertanyaannya, median dari data di atas adalah... Oke, pertama kita tulis dulu titik tengahnya dari soal dan frekuensinya. Kita dari tabel ini kita cari F kumulatifnya dulu. Caranya gimana? Caranya gampang. Asik. Caranya 2. Ya, dia pertama 2 ya, 2. Pertamanya 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 10 sama dengan 16. 16 tambah 16 sama dengan 32. 32 tambah 8 sama dengan 40. Nah, ini hasilnya F kumulatifnya. Kemudian kita cari letak mediannya dulu nih. Yaitu rumusnya 1/2 kali N. 1/2 kali N. N itu 40. 40 itu nilai F kumulatif paling bawah ini. Ini adalah N-nya. Sama dengan setengah kali 40, hasilnya 20. Oke. Sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya sama dengan median sama dengan TB tambah setengah N, 1/2 N dikurang F kumulatif per F dikali P. Tadi sekarang kita cari TB-nya. TB-nya itu 44,5. Dari mana? Dari 42 tambah 47 dibagi 42 tambah 47 dibagi 2. Hasilnya adalah 44,5. Ditambah tadi 1/2 N kita sudah cari berapa? 20. 1/2 N 20 dikurang F kumulatifnya 16. 16 itu dari ini. Atas ini 16. Atasnya ini 16 per F. F-nya berapa? F-nya 16 dikali banyak data. Banyak datanya adalah 5. Oke, langsung kita hitung saja. 44,5 ditambah 20 kurang 16 sama dengan 4 per 16 kali 5. Oke, hasilnya 44,5 ditambah 5 kali 4 20 per 16 ya. Hasilnya adalah 45,75 hasilnya. Jawabannya C ya.
Oke, sekarang nomor 18. Diketahui data X1, X2, X3, titik, X10. Jika tiap nilai ditambah 10, maka nah ini kita tidak ada rumus atau tidak cara menghitung ya. Kita langsung aja. Pernyataan yang benar adalah yang nomor 1, nilai rata-rata akan bertambah 10. Nah, ya ini benar ya jawabannya yang nomor 1. Kemudian kita lihat nomor 2, jangkauan bertambah 10. Ini salah karena jangkauannya tetap. Dan yang ketiga itu median bertambah 10. Itu benar. Nomor 3 benar juga. Coba kita nomor 10, simpangan kuartil bertambah 10. Nah, ini salah karena simpangan kuartil hanya berubah jika ditambah atau jika dibagi atau dikali. Jadi pertanyaan yang benar adalah 1 dan 3. Jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 15, yaitu jika jangkauan dari data berurutan X-1, 2X-1, X3, 3X, 5X kurang 3, 4X tambah 3, 6X tambah 2 adalah 18, maka mediannya adalah, nah ini kan jangkauannya sudah berurutan nih. Sekarang tinggal kita hitung, yaitu data terbesar dikurang data terkecil ya. Berarti 6X tambah 2 dikurang X-1 sama dengan 18. Nah, kita hitung 6X dikurangin X sama dengan 5X. 2 dikurang min 1 sama dengan 3 sama dengan 18 ya. Nah, ini kita pindah ruang. 3 kita pindahkan ke samping 18. Jadinya 5X sama dengan 18 dikurangi 3. 5X sama dengan 18 kurang 3 sama dengan 15. Nah, X sama dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, kan kita udah tahu nih X-nya 3. Udah tinggal kita hitung saja. X-nya ini X-nya 3 ya. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2X min 1. Ini 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 5. 3 dikurang X. X-nya 3. 3 dikali X. X-nya 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Begitu ya seterusnya. 12, 15, 20. Nah, sekarang kita hitung mediannya. Tinggal tulis ya, median. Ini median nilai tengah yaitu 9 dan 12. Caranya 9 ditambah 12 dibagi 2 sama dengan 9 tambah 12, 21 dibagi 2. Hasilnya 10,5. Jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir, nomor 20. Jika nilai rata-rata dari A-2, B tambah 3, C tambah 5 adalah 6, maka nilai rata-rata dari A tambah 4, B tambah 6, C min 1 adalah, oke, pertama kita hitung dulu yang rata-rata yang ini, yang atas, yaitu A-2, B tambah 3, C tambah 5. Kita hitung, kita urutkan. Jumlah datanya ada 1, 2, 3 dibagi jumlah data 3 sama dengan tadi berapa di soalnya 6. Oke, kita masuk. Pertama kita hitung dulu, kita urutkan dulu variabelnya ya. A ditambah B ditambah C. A tambah B tambah C. Kemudian baru kita hitung angkanya. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1 ditambah 6 sama 1 tambah 5 sama dengan 6. Sama dengan 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, pindah ruang. 6 pindah ruang ke sini. 6 pindah pas ya. Ini jadi min 6 ya. Jadi min 6. 8 dikurang 6 sama dengan 12. Jadi A tambah B tambah C, A tambah B tambah C sama dengan 12. Jadi untuk nilai rata-rata yang bawah yaitu A tambah 4, B tambah 6 dan C min 1 adalah, kita urutkan, jumlah datanya ada 1, 2, 3 dibagi jumlah data 3. Oke, sama seperti tadi, sama dengan kita urutkan dulu variabelnya. A ditambah B ditambah C. A, B tambah C. Terus baru angkanya. 4 ditambah 6 sama dengan 10. 10 tambah 1 tambah min 1 sama dengan 9 dibagi 3. Nah, tadi berapa A tambah B tambah C-nya? Nih, kita udah hitung A tambah B tambah C sama dengan 12. Berarti 12 ditambah 9 sama dengan 21 per 3 ya, turun 3. 21 per 3 sama dengan 7. Jawabannya yang D. Oke.
Demikian pembahasan saya soal PAS dari nomor 11 sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.